Efek berantainya juga tidak kecil. Permintaan minyak sawit domestik meningkat. Industri pengolahan biodiesel berkembang. Petani sawit memperoleh pasar yang lebih stabil. Tentu, lapangan kerja bertambah. Action. Sobat, sebat. Untuk pertama kalinya di dunia, sebuah negara resmi menerapkan B50, yaitu bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Ini bukan sekedar kenaikan dari B40 menjadi B50. Ini adalah lompatan besar dalam kebijakan energi nasional. Tidak ada negara lain yang sejauh ini berani menerapkan campuran biodiesel setinggi 50% secara nasional. Presiden Prabowo menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri demi kepentingan rakyat. Selama puluhan tahun Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah, termasuk minyak sawit. Kini pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dari sekedar penjual komoditas menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya menjadi energi bernilai tambah. Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga sekitar 170 triliun rupiah. Angka ini berasal dari berkurangnya impor solar karena sebagian kebutuhan digantikan oleh biodiesel berbahan baku sawit dalam negeri. Artinya, uang yang sebelumnya keluar untuk membeli BBM dari luar negeri bisa diputar di dalam negeri. Efek berantainya juga tidak kecil. Permintaan minyak sawit domestik meningkat. Industri pengolahan biodiesel berkembang. Petani sawit memperoleh pasar yang lebih stabil. Tentu, lapangan kerja bertambah. Dari sekitar 1,8 juta tenaga kerja pada program B40, diperkirakan meningkat menjadi 2,1 juta orang pada implementasi B50. Ini menunjukkan bahwa kebijakan energi ternyata juga bisa menjadi kebijakan ekonomi. Nilai tambah yang sebelumnya dinikmati negara lain, kini mulai dipindahkan ke dalam negeri. Inilah konsep hilirisasi yang selama ini terus didorong pemerintah. Bukan hanya pada nikel, tetapi juga pada sektor perkebunan. Sobat, sebat. Yang menarik, pemerintah juga menjanjikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil. Petani dan nelayan akan memperoleh B50 dengan harga lebih murah. Subsidi ini berasal dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Menurut Menteri ESDM, dana tersebut saat ini mengalami surplus sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu sektor produktif. Jika kebijakan ini berjalan efektif, maka biaya operasional petani dan nelayan bisa turun. Produksi menjadi lebih efisien, pendapatan masyarakat berpotensi meningkat. Secara strategis, langkah ini bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Ketika harga minyak dunia bergejolak atau rantai pasok global terganggu akibat konflik geopolitik, negara yang memiliki sumber energi domestik akan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Di balik peluncuran B50, Presiden Prabowo juga mengungkap sisi lain yang jarang dibahas, yaitu adanya pertarungan kepentingan ekonomi. Menurut Presiden, sejak awal program biodiesel diluncurkan,
banyak pihak yang menolak dengan alasan teknis. Mulai dari kekhawatiran mesin kendaraan akan rusak, hingga anggapan produsen mesin tidak akan mendukung penggunaan biodiesel dengan kadar tinggi. Namun, Presiden Prabowo memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan penolakan tersebut bukan semata-mata karena persoalan teknis, melainkan karena ada pihak yang ingin Indonesia tetap bergantung pada impor solar. Jika melihat dari perspektif ekonomi politik, pernyataan Presiden menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang menggeser aliran uang dalam jumlah yang sangat besar hampir selalu memunculkan benturan kepentingan. Ketika impor dikurangi, ada pelaku usaha yang kehilangan pasar. Sebaliknya, industri biodiesel, petani sawit, dan sektor pengolahan dalam negeri berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar.